Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran pada mapel P5 dan PPRA. Masih ingat bahwa P5 itu adalah akronim daripada Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kemudian kalau PPRA-nya itu adalah Profil Pelajar Rahmatan lil alamin. Perhatian, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak akan tampilkan link presensi atau link daftar hadir yang harus kalian isi ya. Bapak kasih waktu beberapa menit untuk merapihkan atau mempersiapkan kesiapan belajar kalian serta mengisi link daftar hadir yang akan Bapak tampilkan. Oke, di P5 dan PPRA yang akan kita laksanakan pada hari ini, kita akan mengambil temanya adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Apa temanya? Gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topiknya kita akan membawakan topiknya tentang zero waste. Ada yang tahu apa itu zero waste? Zero itu artinya kosong atau nol. Waste itu artinya sampah atau limbah. Berarti zero itu adalah akar katanya atau pusat perhatiannya pada pembebasan lingkungan daripada sampah atau bebas limbah, bebas sampah. Zero waste treatment berarti sebuah treatment atau pengelolaan untuk membebaskan lingkungan sekolah dari limbah atau sampah. Jadi isinya ini adalah tentang inovasi proyek kita hari ini dan seterusnya kita akan melakukan proyek tentang inovasi pengelolaan sampah yang berbasis 3R. 3R itu adalah reuse, reduce, dan recycle. Nah kemudian kegiatan 3R ini atau pengelolaan sampah yang berbasis 3R ini kita tidak akan bekerja sendirian, akan tetapi kita akan berkolaborasi dengan guru P5 yang lain. Terlebih kita akan berkolaborasi dengan TPS 3R yang dimiliki oleh desa setempat, yaitu desa Gunung Sari kita. Oke, tujuan pembelajaran dari P5 PPRA yang akan kita bahas, kita jalankan pada mulai hari ini itu adalah melalui model pembelajaran inquiry learning. Peserta didik atau kalian diharapkan mampu memahami konsep gaya hidup berkelanjutan dan hubungannya dengan pelestarian lingkungan serta mampu menerapkan gaya hidup berkelanjutan dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Gambar pertama itu berisi tentang TP atau tempat pembuangan akhir sampah. Ini adalah tempat pembuangan akhir yang ada di Bandung. Boleh. Ada yang bisa menanggapi mengenai gambar yang Bapak sajikan? Baik. Zero waste adalah konsep pengelolaan sampah yang tujuannya untuk mengurangi, mendaur ulang dan mengolah limbah secara efisien, sehingga tidak ada sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Prinsip ini menekankan pada pemakaian ulang dan pengurangan limbah sejak awal sumbernya. Ini diamanahkan oleh Allah kepada kita. Peran manusia diutus atau dijadikan kehidupannya di muka bumi ini salah satunya adalah sebagai wakilnya Allah atau khalifah. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah, kemudian peran manusia adalah sebagai khalifah. Jelas ya?
Tujuan penciptaan manusia adalah beribadah, kemudian perannya adalah sebagai khalifah. Jadi jelas kita memiliki amanah dan tanggung jawab dari Allah sebagai manusia yang menjadi wakil daripada Allah sebagai khalifah di muka bumi. Implementasi pengolahan sampah di sekolah dilakukan melalui pendekatan 3R atau 3R, yaitu reduce, mengurangi penggunaan, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, yaitu mendaur ulang. Melalui teknik 3R dapat membantu dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memperpanjang umur barang, dan mengurangi penggunaan sumber daya alam. Tugasnya yang pertama, kalian melakukan observasi di lingkungan sekolah. Apa yang diobservasi? Kalian mengobservasi jenis-jenis sampah yang kalian temukan di lingkungan sekolah. Kemudian kalian tuliskan di LKPD atau di lembar observasi yang sudah Bapak sediakan. Jenis-jenis sampah yang ditemukan di lingkungan sekolah kalian tuliskan. Kemudian tugas yang kedua, kalian mengumpulkan data. Data apa? Yaitu tentang data jenis-jenis sampah organik dan jenis sampah anorganik yang dihasilkan oleh sekolah kita dalam jangka waktu 1 hari. Kemudian yang ketiga, kalian lakukan diskusi kecil, boleh di ruang kelas maupun di luar kelas. Setelah melaksanakan 2 tugas tadi, kalian melakukan diskusi kelompok, boleh di luar kelas. Kemudian yang terakhir tugasnya adalah salah satu dari anggota kelompok kalian ada yang bertugas untuk membuat video sebagai dokumentasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mengobservasi jenis sampah yang sering ditemukan di lingkungan sekolah. Jadi pengertian sampah organik yaitu sampah yang dapat terurai secara alami, sedangkan pengertian dari sampah non-organik yaitu kebalikan dari organik, yaitu sampah yang tidak dapat terurai secara alami. Contoh sampah organik yaitu dedaunan dan sampah non-organik rokok dan plastik dan lain-lain. Baik, salah satu sampah yang sering kami temukan di lingkungan sekolah yaitu sampah organik. Salah satunya yaitu seperti sampah dedaunan. Kenapa daun ini bisa disebut salah satu sampah organik? Karena sampah organik bisa dapat membusuk atau bisa terurai secara alami. Ini adalah sampah yang tidak mudah terurai secara alami. Contoh yang saya pegang adalah sampah bekas minuman dari plastik dan styrofoam. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan mengobservasi sampah organik dan non-organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam dan non-organik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan. Contohnya seperti plastik. Di sini kita sudah mendapatkan 2 contoh dari sampah organik dan non-organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam seperti daun kering ini, dan sampah non-organik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan seperti plastik. Di sini kami akan mengelilingi sekolah untuk mempelajari sampah apa saja yang ada di sekolah. Di sini kami menemukan sampah organik daun kering. Kami juga menemukan sampah non-organik plastik. Di sini aku akan menunjukkan cara membuang sampah yang benar dengan kategori tempat sampah yang benar, yaitu organik dan non-organik. Nah, yang pertama aku akan masukkan sampah organik ke tong sampah warna hijau dan sampah non-organik ke tong sampah warna kuning. Oke, sudah selesai. Maka dari itu kita harus tetap menjaga lingkungan kita dan juga membuang sampah dengan benar ya.
sampah organik karena dapat teruraikan atau membusuk. Kalau styrofoam itu termasuk jenis apa sih? Oh, styrofoam itu termasuk ke dalam sampah jenis non-organik. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, SMK Negeri 1 Sukanegara sedang dan telah bekerja sama dengan tempat pengolahan sampah TPS 3R milik Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukanegara. Implementasi pengolahan sampah di sekolah dilakukan melalui pendekatan 3R atau 3R, yaitu reduce, mengurangi penggunaan, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, yaitu mendaur ulang. Melalui teknik 3R dapat membantu dan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memperpanjang umur barang, dan mengurangi penggunaan sumber daya alam. Pada program Zero Waste ini, SMK Negeri 1 Sukanegara sudah menerapkan penggunaan alat makan misting dan tumbler air minum dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Untuk penanganan sampah organik seperti sisa makanan, sisa buah-buahan, dan sisa sayuran, sekolah telah berkolaborasi dengan TPS 3R, yaitu dengan melalui budidaya lalat hitam atau yang sering kita kenal dengan lalat BSF. Lalat hitam ini akan menghasilkan larva yang kemudian menjadi ulat-ulat kecil, dan kemudian ulat-ulat itu sebelum menjadi lalat kembali maka kita manfaatkan untuk bahan pakan ternak dengan protein yang tinggi. Pakan ternak protein yang tinggi ini dapat kita berikan untuk memberi makan ikan-ikan yang ada di kolam sekolah dan juga yang ada di warga masyarakat, serta juga dapat kita manfaatkan sebagai bahan pakan untuk unggas, baik itu ayam, bebek, dan lain sebagainya. Sekalian mesin untuk penyaringan atau sortir bahan pupuk organik. Setelah dari nanti itu kasgot, kotoran si maggot nanti disaring di sini dan fungsinya untuk menjadi pupuk organik. Jadi ini mesin pemilah untuk sampah organik. Dan sampah ini nanti masuk mesin pencacah dan hasilnya setelah dicacah akan seperti ini dan ini siap untuk dijual. Terima kasih Bapak ucapkan kepada semua kelompok 1, 2, 3, dan kelompok 4 yang sudah menyelesaikan kegiatan observasi pada hari ini yang diakhiri dengan melaporkan dokumentasi kegiatan, pembuatan video dari awal sampai akhir, observasi, pengumpulan data, dan diskusi kecil. Bagaimana Zero Waste dapat kita terapkan di sekolah kita, itu poinnya. Nah baik, terima kasih untuk refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak harap kalian mengisi link refleksi pembelajaran yang sudah Bapak siapkan. Kesimpulannya, pembelajaran hari ini adalah bahwa penerapan Zero Waste di sekolah akan atau diharapkan bisa menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendidik generasi muda untuk peduli pada lingkungan dengan langkah-langkah yang sederhana namun dilakukan dengan konsisten atau terus-menerus. Kita atau sekolah kita dapat menjadi contoh dalam mengelola limbah dan menjaga kelestarian alam. Jadi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menutup kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Boleh Bapak pimpin ya? Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.